Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Kamis tanggal 9 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan untuk market indeks dolar saat ini. Langsung aja kita lihat di chart, dan tentunya kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar masih dalam area konsolidasi, bergerak di area MA50 dan berada di area golden level, dan masih dalam target weekly ya yang sudah kita gambarkan di sini. Dan tentunya apakah hari ini akan melanjutkan kenaikannya kalau kita perhatikan ya, memang pergerakan untuk indeks dolar sampai dengan hari ini masih kecenderungannya dalam potensi bullish. Artinya di sini seperti kayak bullish flag ya. Jadi ini ada impulsif dan ini saat ini bergerak menuju area korektif atau membentuk sebuah area konsolidasi. Sekarang coba kita turunkan dulu di time frame 4 jam kita untuk melihat secara detail beberapa pergerakan. Dan saya menemukan ya, artinya saya mendapatkan sesuatu yang memang posisinya di sini ada 3 in setup ya. Ada 3 in setup, posisinya belum berhasil break di bawah area support di 102.899. Tentunya hal ini saya akan sedikit rapikan ya. Ini menjadikan titik support yang terbentuk di hari kemarin. Karena kalau saya melihat memang range tertingginya untuk resisten di minggu ini di area 103.964. Sempat terjadi dorongan bullish ya setelah pasca terbentuknya 3 in setup, tapi terhenti di area 50%, masih dalam area golden level ya, masih di area golden level dan masih membentuk sebuah area konsolidasi. Sekarang coba kita turunkan lagi di time frame 1 jam untuk mencari seberapa besar dorongan buyer. Ya, tentunya memang masih berada di area 50% ya. Artinya buyer dan seller di sini memiliki kekuatan yang seimbang. Kalau saya perhatikan hari ini pun tidak ada open gap up ataupun open gap down dari pergerakan indeks dolar. Dan menurut saya kalau masih bergerak konsolidasi, artinya swing pun kita masih belum bisa tarik ya. Area tertinggi terakhir kan di sini nih. Kalau kita tarik ke sini pun ini masih belum membentuk potensi penurunan. Artinya memang masih bergerak terbatas ya, seperti ini. Jadi nanti kita lihat ya perkembangan dari sesi Eropa untuk pergerakan indeks dolar. Dan menurut saya masih bergeraknya tidak ada perubahan, masih konsolidasi seperti ini. Tinggal nanti kalau kita lihat indeks dolar bakalan menguat atau melemah untuk berpengaruh kepada market-market yang lain seperti contoh Euro USD ataupun XAU USD, baik itu GBP dan AUD pun nanti kalau posisinya memang pergerakannya selama beberapa waktu ke depan ya, kalau kita lihat dia bergerak turun dan menjauh daripada pembukaannya, artinya ada dorongan seller dan masih dalam potensi pelemahan di sesi Asia ini. Oke. Hal yang perlu saya ya seperti itu sih, memang masih bergerak di 50%, belum ada informasi kuat yang yang bisa kita dapatkan ya. Tentunya dari posisi bawah dia bergerak naik, dari posisi atas dia bergerak turun. Ininya seperti itu, masih membentuk sebuah konsolidasi, belum ada perubahan yang cukup signifikan pasca terjadinya kenaikan di beberapa hari kemarin. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar ya, dan saya akan melanjutkan untuk news yang akan rilis nanti malam. Tentunya ya kita lihat langsung aja data ekonomi Amerika yang akan rilis nanti malam seperti apa pengaruhnya. Check it out. Untuk data ekonomi ya yang akan rilis nanti malam pukul 20.30 ya, setengah 9 malam, yaitu tanggal 9 Februari ada unemployment claim ya, data pengangguran, di mana dari data sebelumnya adalah 183.000 diprediksikan naik menjadi 191.000. Jika mana banyak yang mengklaim tentang pengangguran ya naik sebesar 191.000, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan karena ada pertumbuhan, ada kenaikan ya di data tersebut. Jika mana actualnya sesuai dengan forecast atau di atasnya forecast, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi kalau datanya tersebut di bawah forecast
dan menghasilkan angka aktualnya di bawah forecast, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Yang pastinya nanti malam news hanya rilis cuma satu ya untuk unemployment claim. Dan besok itu ada prelim UAM consumer sentiment, tentunya ini hari Jumat ya. Ada kenaikan, maka kalau besok hari Jumat datanya sesuai dengan forecast, maka akan terjadi penguatan. Tapi yang menarik minggu depan, saya melihat di sini tanggal 14 Februari ya, untuk minggu depan ini saya bahas sedikit, di mana inflation rate ya yang nanti akan rilis CPI, tapi di sini kalau di Forex Factory sih forecastnya belum keluar ya. Datanya dari 6,5%, tapi kalau saya lihat di data ekonomi yang lain itu menunjukkan 6,3%. Artinya ada penurunan inflation CPI ya, atau inflasi saat ini di Amerika ada progress forecastnya itu 6,3%. Kalau nggak salah saya tadi baca seperti itu. Jadi berpotensi akan terjadi pelemahan, ada terjadi penurunan, tapi nanti kita lihat dampaknya minggu depan cukup banyak high impact ya yang akan rilis untuk minggu depan untuk persiapan kita. Ya semoga aja sampai dengan hari Jumat ini kita bisa mengumpulkan banyak keuntungan secara konsisten setiap harinya, dan semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya insya Allah banyak informasi yang kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.